ギルバート。逃げるのか腰抜けが。言ってろクソエルフ。視覚で捉えられなければ大抵の攻撃魔術は意味をなさない。ここは俺の庭当然。逃げ切って必ずギルバートたちを足毛にした罪を償わせてやる。Hey guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. そのゴミも当方が研究材料として使ってやることで価値が生まれるのです。ゴミが存在する理由を我々が教えてやりましょう。Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan spoiler episode 6 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Pada episode sebelumnya, dua pengawal, Subalan dan Gilbert, berjaga di tengah malam. Keduanya membicarakan nasib ras mereka dan harapan akan perubahan, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi akhir bagi salah satu dari mereka. Saat Subalan kembali dari hutan, ia menemukan sosok misterius berpenampilan mewah berdiri di tengah kabut. Dalam sekejap, kepala Gilbert terpenggal tanpa perlawanan. Subalan panik, menyadari lawannya seorang elf dan penyihir kuat. Ia berusaha melarikan diri, melepaskan bom asap untuk mengaburkan pandangan musuh, berharap bisa melapor ke guild. Namun, langit tiba-tiba memerah dan ledakan besar menghantamnya dari kejauhan. Tubuhnya terpental, luka parah, darah menetes dari bibirnya. Sementara ia terkapar tak berdaya. Musuhnya berjalan tenang, dingin, dan angkuh. Tak jauh dari situ, Mia memandangi gelang di pergelangan tangannya sambil tersenyum lembut. Dia selalu senang melihat gelang itu, ucap salah seorang temannya. Mereka berdiri berkelompok. Anak-anak itu saling senggol sambil berbisik penuh semangat. Akhirnya Mia, aku sudah bilang bukan begitu maksudku. Semoga dia bahagia. Kedengarannya seru kan? Kita rencana naik ke lantai 2 kali ini. Kalau hoki, bisa ketemu Kurosan, ucap salah satu dari mereka sambil melirik penuh arti ke arah Mia. Dengarannya menarik, sahut teman satunya. Mia tersipu malu dan menunduk. Sudah kubilang, bukan itu maksudku, ucapnya. Ayolah, saatnya kita pergi. Sementara itu, di bagian counter penukaran, terlihat Light, Nemumu, dan Gold sedang berdiri. Pegawai counter bersorak sambil merebahkan tangan di dadanya. Terima kasih banyak, Daksama, tuturnya dengan senyum lebarnya, sambil memperhatikan batu-batu itu seperti harta karun. Penjaga itu terus memuji. Keren, benar-benar sesuai dengan reputasi Daksama dan timnya. Batu-batu itu digenggamnya seolah-olah punya nyawa sendiri. Ia menambahkan, ini lagi-lagi batu Yeti yang banyak dari lantai 5 hari ini, sambil menunjuk tumpukan kristal yang berkilau. Penjaga counter tertawa, lalu menawarkan, kalian gak capek? Mau makan? Atau mungkin minum sake? Ucapnya sambil tersenyum. Light mengangkat tangannya. Tidak perlu. Coba hitung dulu berapa banyak batu sihir yang kami kumpulkan. Tentu, sahut penjaga counter itu. Gold mengomentari perubahan sikap penjaga itu. Astaga, sikapnya berubah total ya. Nemumu menjawab, pasti awalnya kita dikira penipu. Teringat saat pertama kali datang, pegawai itu mengatakan bahwa mustahil orang-orang lemah macam kalian mampu mendapatkan batu sihir di hari pertama. Jika membuat item palsu, itu kejahatan berat, dasar penipu. Pegawai itu buru-buru berkata, maaf soal sikapku waktu itu. Aku sudah peringatkan staf lain supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau ada orang yang tahu kita membentak petualang yang membawa batu sihir air dengan jumlah banyak, maka kami akan bersujud dan minta maaf. Kami bahkan sudah promosikan kalian dari rank F ke rank D, langsung naik 2 rank.
Jadi tolong jangan rubah cara kalian berpetualang. Batu air digunakan untuk membekukan item, barang yang berhubungan dengan perlengkapan dan penelitian. Itulah alasan kenapa mereka sangat memerlukan batu ini. Tapi jarang sekali menemukan orang yang mampu mencapai lantai 5 di mana batu air sering ditemukan. Itulah alasannya batu itu langka ditemukan di sini, menyebabkan harganya meroket. Nemumu berpendapat bahwa rank D masih terlalu rendah untuk tuannya. Ia ingin kenaikan rank. Light memandang ke arah penjaga itu. Tuan Dark memang hebat dalam kekuatan maupun kontribusi. Aku juga ingin mempromosikan Anda ke rank C, petualang veteran. Tapi waktu yang Anda jalani sebagai petualang masih relatif singkat. Biasanya butuh waktu 3-4 tahun untuk mencapai rank tersebut. Nyatanya, tidak ada orang yang mendapatkan promosi kenaikan rank secepat Anda sekalian. Jika Anda sekalian mampu melakukan pencapaian hebat lagi, kami akan mengusahakan sesuatu soal itu. Tapi, dengan apa yang kita bisa sekarang? Pencapaian kau bilang? Light menyela. Soal itu, sebenarnya ada quest yang cukup sulit akan diumumkan sebentar lagi. Tolong tunggu ya, ucap pegawai itu. Light menjadi tertarik. Tidak berapa lama kemudian, seorang pegawai mengeluarkan sebuah pengumuman yang ditujukan kepada semua petualang. Atas nama serikat, mereka mengumumkan sebuah quest bahwa sesuatu baru saja terjadi di dalam dungeon Dagas. Kematian misterius para petualang sudah diidentifikasi sebagai pembunuh petualang. Di luar, sekelompok orang menyorong berdiri mengamati. Sebagian saling bertanya-tanya, pembunuh petualang? Kami tidak tahu motif dan tujuan mereka, tapi mereka menargetkan manusia. Meskipun mereka manusia, kami tidak bisa mengabaikan apapun yang terjadi di dalam dungeon. Petualang mempertaruhkan nyawa demi harta rampasan yang jadi milik bersama. Akan jadi masalah besar kalau mereka mulai melukai ras lain. Untuk menjaga keamanan di dungeon, kami akan memasang harga per kepala atau bounty pada pembunuh petualang itu. Kita tidak tahu siapa pembunuh petualang itu. Informasi sekecil apapun yang kalian ketahui soal pembunuh ini akan kami bayar. Light memperlihatkan selembar kertas pada pegawai dan bertanya, "Apa ini quest yang kau katakan tadi?" "Iya, aku pikir ini bisa jadi peluang yang besar," jawab pegawai itu. "Tuan Dark, apa kita akan menangkap pembunuh petualang itu?" tanya Nemumu saat mereka sedang berjalan meninggalkan konter penukaran item. Gol berkomentar, "Ini termasuk beruntung terjadi di saat seperti ini. Meski mereka tetap harus fokus tentang rank mereka." Light membenarkan, dan ia juga bertekad tidak akan membiarkan pembunuh manusia berkeliaran seenaknya. Tapi mereka tidak tahu menahu soal siapa pembunuh petualang itu. Light merenung. Kartu Unlimited Gacha memang mampu memproduksi berbagai macam kartu, dan setiap kartu memiliki kelebihannya masing-masing. Tapi sepertinya ia tidak punya kartu yang bisa mengidentifikasikan pelakunya. Namun ia akan berusaha menggunakan kartunya untuk mengidentifikasikan pelaku. Atau bisa dengan cara terbang dan memanggil bantuan untuk menyusup ke dungeon bersama mereka. Nemumu mengusulkan agar mereka kembali ke Abyss. Tiba-tiba, terdengar suara bersiul dan tubuh seseorang jatuh di tanah dekat mereka berdiri. Light segera berlari dan melihat seorang gadis yang tergeletak berlumuran darah, yang ternyata adalah Mia, gadis yang ia kasih hadiah sebuah gelang. Tubuh Mia terasa dingin, darah mengalir di antara jemarinya. "Kita lakukan pertolongan pertama, baringkan dia di kasur." Mereka segera kembali ke dalam penginapan. Light mengamati gelang yang pernah ia berikan pada gadis itu. Gelang itu telah rusak. Apakah gelang itu yang membawa Mia ke mereka? Nemumu dan Gol bergerak cepat, menyiapkan perban dan sihir penyembuh.
Dengan napas tersisa, Mia berusaha berbicara. Aku harus memberitahu dia. Kata-katanya terputus. Light yang berada di sampingnya menatap cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya. Beberapa jam sebelumnya, di dungeon Dagas, lantai pertama. Seorang anak laki-laki berdiri di depan kelompok Mia. Wajahnya serius, matanya penuh peringatan. Ada pembunuh petualang, serunya. Udara di sekeliling mereka terasa tegang. Ia melanjutkan. Pelakunya bergerak ke lantai 2. Tempat ini terlalu dekat, bisa sangat berbahaya. Kalian harus segera pergi dari dungeon secepat mungkin. Kami pergi dulu. Tolong peringatkan siapapun yang lewat sini soal itu. Anak laki-laki di belakang Mia menggenggam senjatanya dengan gugup. Baiklah. Saat langkah anak laki-laki itu menjauh, Mia menatap punggungnya dengan tatapan khawatir. Ia berbisik pelan. Bagaimana kalau dia benar? Pasti ada penyihir elit di antara mereka. Kalau pembunuh itu memang sekuat itu, kita nggak akan bisa menang melawannya. Salah satu anggota tim menatap ketua mereka dan bertanya ragu. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Rio, sang ketua itu menarik napas panjang. Mia, kita dengarkan peringatan mereka dan pulang. Wajahnya terlihat berat, tapi suaranya mantap. Memang terasa buang-buang waktu, tapi nyawa kita jauh lebih berharga. Cahaya sore menembus dari celah dungeon yang remang. Mereka mulai berjalan mundur. Matahari hampir terbenam, kita harus cepat. Langit sudah mulai gelap ketika sekelompok petualang berjalan tergesa-gesa melewati jalan berbatu di dungeon. Nafas mereka terengah, langkah-langkahnya cepat namun hati-hati. Seorang anak laki-laki di depan menoleh ke belakang dan berkata dengan nada waspada, "Ayo, kita sedikit menjauhi gerbang menuju lantai 2. Bayangan mereka memanjang di dinding lembah. Sementara udara malam terasa semakin dingin. Dalam hati, mereka tahu, jika pembunuh yang dikabarkan benar-benar datang dari lantai 2, maka setiap langkah bisa berarti hidup dan mati. Mereka terus berjalan di jalan setapak sempit, diterangi hanya oleh cahaya obor. Salah satu dari mereka bersuara pelan, mencoba menenangkan diri. Kita setidaknya harus menjauh dari gerbang. Dengan begitu, risiko bertemu mereka bisa lebih kecil. Namun waktu terasa melambat. Saat akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat, matahari sudah benar-benar tenggelam. Seorang di antara mereka mencoba tertawa, walau jelas nada cemasnya terdengar. Matahari sudah terbenam. Kita bahkan belum sampai setengah jalan seperti yang direncanakan. Sebelum siapapun sempat menjawab, suara tegas terdengar dari arah belakang. "Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini?" Semua menoleh serentak. Dari kegelapan, 2 sosok berjubah hitam muncul tanpa suara. Jantung para petualang berdetak cepat. Salah satu dari mereka berbisik dengan nada panik. "Sejak kapan mereka di situ? Aku bahkan tidak mendengar langkah mereka." Salah satunya melangkah maju dan berkata pelan namun menusuk. "Apa kalian sedang dikejar sesuatu? Atau kalian pikir berhenti di tempat seperti ini di tengah malam adalah ide bagus? Apa kalian tahu soal pembunuh petualang?" ujar anak laki-laki itu dengan suara bergetar. "Jadi kalian pergi buru-buru karena hal itu?" tanya salah satu dari 2 orang itu. "Iya benar," jawab anak laki-laki itu. Ia melanjutkan dengan pertanyaan, "Lalu, kalian lagi ngapain?" Salah satu dari 2 sosok itu berkata dengan dingin, "Kami sedang mencari mangsa dan kebetulan bertemu dengan kalian. Kalian berhenti di sini, makanya kami mendekat." Anak laki-laki pemimpin kelompok itu berkata, "Begitu ya? Maaf membuat kalian khawatir. Sepertinya kalian cuma petualang biasa." Terlihat 2 orang itu saling berbisik.
Jadi itu alasan semakin jarang petualang menuju lantai 2. Kawannya menimpali. Aku tidak menyangka Serikat akan mengambil langkah secepat ini. Mendengar ucapan itu, Mia menjadi sedikit heran. Keheranan mereka berubah menjadi ketegangan saat salah satu dari 2 orang itu berkata lagi, "Kalau dipikir, Serikat Petualang bisa berfungsi sebaik itu. Kalau kami tahu, maka kami bisa melakukan semua itu dengan lebih tenang. Seperti yang diharapkan dari para makhluk lemah. Kalian lambat untuk menyadarinya. Aku akan menghancurkan serangga seperti kalian," teriaknya menggelegar. Keempat anak muda dalam kelompok itu menggigil ketakutan. Pembunuh petualang," desis mereka dengan suara gemetar. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengangkat tangannya. Gerakannya cepat dan penuh niat membunuh. Kepalan tangan itu menyala samar oleh cahaya sihir, memancarkan tekanan yang membuat udara bergetar. "Mia, pergilah," teriak anak laki-laki itu, menyuruh adiknya agar segera meninggalkan tempat itu. Keempat anggota kelompok itu segera bersiaga, walaupun mereka tahu 2 orang itu bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka juga memperingatkan gadis bernama Mia itu agar segera pergi, sementara mereka akan mencoba mengulur waktu untuk menghadapi kedua pembunuh itu. "Tidak," teriak Mia. "Kalian memangnya bisa melawannya?" Sambil berkata demikian, ia bergerak maju, melancarkan serangan sihirnya ke arah 2 pembunuh itu. Tapi ia bukanlah lawan 2 pembunuh itu. Serangannya tidak berefek sama sekali. Bahkan anak laki-laki pemimpin kelompok itu terluka di bagian perutnya, terkena tebasan pedang. "Dasar lemah," ejek salah satu dari pembunuh itu. "Level kalian terlalu jauh dari level kami." "Mia, berdirilah dan lari," teriak Wardi, salah satu dari teman kelompoknya. Tangan kirinya telah putus oleh tebasan pedang musuh. Mia yang jatuh tersungkur. Ini pertama kalinya Wardi berteriak. Dengan nafas terengah, ia mencoba bangkit sambil berkata, "Aku juga tidak mau kalah dari dia." "Kaito, nanti tidak ada subjek yang tersisa untuk jadi subjek," seru Yanaku. "Kalau para serangga ini menyebalkan, jadinya aku ingin membunuh mereka semua," ucap Kaito. "Tapi aku sisakan 1 untukmu di sebelah sana. Aku pikir kau sudah setuju denganku." Yanaku menjawab, "Memang, tapi bukankah kau terlalu cepat terbawa emosi? Aku tidak dapat apa-apa kalau kau membunuh mereka semua." Oke, dengus Kaito. "Aku akan ingat itu lain kali. Tapi, material yang masih muda boleh juga." Terdapat tulisan, "Penyihir manusia itu cukup langka dan bahan yang berharga. Yanaku, bolehkah aku bersenang-senang sebelum kau melakukan percobaan?" "Bersenang-senang," saut Yanaku. "Oke, aku akan pergi. Jadi panggil saja kalau sudah selesai. Tolong, jangan bunuh dia. Kalau begitu kau tidak keberatan." Kaito mencabut pedangnya. Ia mendekat ke arah Mia dan berkata, "Aku, pahlawan legendaris di masa depan, mau menggunakanmu loh. Untukmu wanita lemah. Bukankah itu suatu kehormatan? Bahkan mungkin impian untuk dipeluk oleh elf pria. Jadi kenapa kau takut dan mencoba kabur? Seharusnya kau menyambutku dengan tubuhmu dan memohon dengan wajah bahagia. Ayolah, tidak perlu malu-malu. Ayo memohonlah dengan air mata kebahagiaan. Tunjukkan ketulusan hatimu." Mendadak terdengar teriakan di belakang Kaito. "Mia, larilah!" Terlihat Erio, ketua kelompok itu bangkit dengan susah payah. "Kakak," seru Mia melihat kakaknya bangkit dengan susah payah. Ia melihat sekeliling dan melihat kedua teman kelompoknya sudah tewas, Gimura dan Wardi. Kaito menoleh ke arah laki-laki itu dan matanya membelalak heran. Dia kuat sekali. Terdengar suara Yanaku. "Kaito, tangkap si lemah itu tanpa membunuhnya. Dia pasti akan jadi bahan yang bagus." Mia menatap kakaknya yang sudah terluka parah, namun masih mencoba berdiri. Ia mendengar kakaknya berkata, "Larilah, hiduplah untuk kami semua."
Walaupun tidak tega melihat kakaknya, Mia akhirnya dengan berat hati menuruti ucapan kakaknya. Ia segera bangkit dan berlari meninggalkan tempat itu. "Tidak akan kubiarkan kau kabur," seru Kaito. Tapi Eryo segera menghadang Kaito saat ia ingin mengejar adiknya. "Luar biasa, sangat bagus. Keinginan hidup yang luar biasa," desis Kaito. "Serangga ini mati terlalu mudah. Sulit sekali menangkapnya." Yanaku berkata, "Tolong jangan bunuh dia." Eryo berdiri dengan napas beratur. Matanya memancarkan fokus tajam. Saat ia mulai melafalkan ajaran Gold, aura aneh menyelimuti medan. Musuh yang tadinya mengawasinya dengan waspada tiba-tiba kehilangan fokus. Mereka memalingkan wajah, seolah tersihir oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam sekejap itu, Eryo memanfaatkan kesempatan. Sebuah perisai bercahaya muncul di hadapannya, melindungi tubuhnya dari serangan balasan. Lalu dengan dorongan penuh tenaga, ia mengayunkan perisai itu ke depan, menghantam sosok musuh tepat di dadanya. Ledakan udara kecil terdengar. Serangan kejutan yang tidak mereka sangka datang dari bocah lemah di hadapan mereka. Kaito sempat menangkis, tapi terpental beberapa langkah ke belakang. Di wajah Eryo tak ada keraguan. Tubuhnya gemetar karena luka, tapi matanya tetap menyala. Perisainya kini dipenuhi retakan halus, namun genggamannya tidak goyah sedikit pun. Dengan langkah berat, Eryo kembali menekan maju. Hentakan perisai berikutnya tidak menghasilkan luka berarti, hanya damage senilai 0, tapi kekuatannya cukup untuk menjatuhkan Kaito, seorang elf tingkat 1500 ke tanah. Benturan itu memantulkan debu, membuat semua orang terdiam tak percaya. Bocah level 20 itu, dengan tubuh berlumur darah dan napas tersengal, berhasil mengguncang seseorang ribuan level di atasnya. Ia tersenyum tipis, darah menetes di ujung bibirnya. "Rasakan itu," gumamnya. Kepuasan jelas terpancar di matanya. Kaito jatuh terduduk. Dia tertegun sesaat sebelum kemudian ia bangkit dan menendang tubuh Eryo sampai terpental jauh sambil memaki, "Dasar manusia lemah, beraninya kau menyentuh tubuhku. Aku akan membuatmu menderita sebelum kau mati." "Tunggu Kaito," seru Yanaku sambil menahan tubuh Kaito. "Kau sudah melakukan yang lebih dari cukup. Ayo segera tangkap tikus percobaan sebelum ia kabur. Kalau si lemah itu keluar hidup-hidup, informasi soal kita akan tersebar kemana-mana." Oke guys, cukup sekian spoiler episode 6 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Kalian bisa tonton episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini agar tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.